Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang formal invitation letter. Nah, mari kita mulai ya. Nah, what is the difference? Bisa kalian lihat di situ ada dua gambar, dua-duanya sama tentang invitation letter atau surat undangan ya. Tapi bisa kalian lihat bahwa di situ ada perbedaannya. Yang di sebelah kanan itu lebih colorful atau lebih berwarna ya. Dan di situ eh, lebih singkat, lebih padat dibanding yang sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri itu apa? Di sebelah kiri itu yang formal invitation letter. Di situ bisa kalian lihat kalau dia itu lebih wordy ya, atau eh, lebih banyak kata-katanya, lebih panjang daripada yang kanan. Memang seperti itu kalau formal ya, karena kalau yang formal itu bahkan di Indonesia sekalipun, di bahasa Indonesia biasanya tulisan yang untuk formal daripada yang nggak formal itu memang lebih panjang. Untuk contohnya aja yang paling simpel, misal kalian mau bilang enggak gitu ya. Kalau yang enggak formal atau informal di bahasa Indonesia kan bilangnya enggak atau gak gitu ya. Tapi kalau yang di formal tulisannya tidak. Memang lebih panjang, lebih terlihat sopan dan lebih rapi. Nah, begitu pula di bahasa Inggris. Nah, yang formal itu bisa kalian lihat di situ lebih panjang, lebih tersusun rapi, lebih penjelasannya lebih lebih banyak ya daripada yang di sebelah kanan. Sebenarnya kalau untuk penjelasan sama aja, cuman yang di kanan itu lebih singkat, lebih padat, eh, lebih ringkas istilahnya. Sebenarnya kalau yang di formal itu juga harus seperti itu nulisnya. Cuman kita memang harus menggunakan kata-kata yang lebih formal dan berhubung kata-kata yang formal itu lebih panjang, jadi terlihatnya memang lebih sedikit agak panjang. Gitu ya. Selanjutnya, yang pertama ada introduction. What is formal invitation letter? Nah, yang pertama itu ada definition sama ada purpose. Definitionnya is a type of letter written that presents a formal request for the presence of an individual, a group of people, or an organization at an event. Maksudnya itu merupakan suatu jenis surat tertulis yang mana itu untuk menyajikan permintaan secara formal untuk kehadiran perorangan atau banyak orang dan juga bisa juga untuk organisasi dalam suatu acara. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu sama seperti pengertiannya ya. Tujuannya sudah tertulis di pengertian bahwa tujuan dari formal invitation letter itu untuk mengundang seseorang untuk datang di acara yang formal. Jadi sebenarnya tujuannya juga sudah tertulis di pengertiannya. Selanjutnya, the example of events. Nah, ini ada acara apa aja sih yang bisa digunakan untuk situasi yang formal dan bisa digunakan untuk mengirim surat undangan formal. Ada graduation ceremony, wedding ceremony invitation, dan juga meeting invitation. Sebenarnya kalau untuk acara apa aja itu lebih fleksibel ya, karena acara apapun itu bisa dikirimkan untuk surat formal asalkan dia itu tadi situasinya memang formal. Semisal kalian nggak hanya yang graduation, wedding atau meeting, misal ada acara lain, acara reuni misal. Nah, kalau kalian ingin buat acara tersebut formal, ya surat undangannya harus kalian tulis formal. Jadi nggak harus tiga ini aja ya, banyak banget contoh lainnya asalkan kondisi atau situasi acara tersebut memanglah formal. Berikutnya ada linguistik karakteristik. Linguistik karakteristiknya itu bisa kalian baca juga. Itu ada simple, precise, concise word, detailed information. The tone should be friendly and sincere. Words should be chosen carefully. A style of writing should be formal. Nah, jadi di situ maksudnya yang pertama itu harus singkat, padat, dan jelas.
Persis ya kayak membuat pengumuman. Kalau membuat pengumuman itu juga syaratnya harus singkat, padat, dan jelas. Nah, yang untuk formal ini juga harus singkat, padat, dan jelas. Nah, tapi gimana sama contoh yang tadi? Contoh yang tadi kan kayak panjang gitu ya. Nah, sebenarnya yang membuat panjang itu bukan karena dia nggak singkat atau nggak padat atau nggak jelas, tapi karena memang tulisan dari kata-katanya yang memang lebih panjang. Jadi terkesannya kelihatan kayak nggak singkat ya. Padahal sebenarnya kalian bisa banget nulis formal invitation letter itu singkat, padat, dan jelas. Jadi memang intinya kalian tulis itu secara singkat. Meskipun penggunaan kata yang kalian pilih itu lebih panjang, tapi kalian harus tulisnya tetap secara singkat, padat, dan jelas. Berikutnya yang kedua ada detail information. Nah, di situ kalian harus tulis undangannya secara detail, jangan ngambang atau nanggung. Misal kalian tulis pengirimnya sudah ada, terus yang diundang sudah ada, tempatnya sudah ada, tapi kalian lupa nggak nulis tanggalnya. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Nanti kan yang kalian undang jadi bingung. Ini acaranya kapan? Gitu. Nah, jadi kalian harus tulisnya secara detail, harus lengkap. Yang ketiga, itu kalian nulisnya harus friendly dan juga sincere. Maksudnya itu di situ kalian nulisnya itu jangan pakai amarah, jangan pakai ancaman. Misal kalian nulis kalau nggak datang nanti kamu nggak aku anggap teman lagi. Jangan kayak gitu ya. Jadi kalian harus nulisnya harus dengan yang ramah, harus dengan yang tulus, harus dengan bahasa yang sopan, dan juga harus bahasa yang formal. Nggak boleh pakai ancaman-ancaman kalau misalkan yang kalian undang itu nggak datang. Terus yang keempat itu, nah ini sama. Jadi kata-kata yang kalian pilih itu harus hati-hati, nggak bisa sembarangan yang kalian pilih. Kan ini acara formal ya, jadi harus yang sopan, terus memang harus kata-kata yang formal. Jadi nggak bisa sekedar kalian pilih, misal kalian menulis kemin gitu ya, menulis kemin itu nggak boleh karena itu nggak formal. Kalian lebih cocok nulis please come to, kayak gitu, yang lebih lebih formal, lebih sopan gitu ya. Nah, itu terjelaskan juga di nomor 5, a style of writing should be formal. Nah, itu memang harus gaya penulisan undangannya itu memang harus formal ya, karena kita belajar nulis surat undangan yang formal gitu. Nah, strukturnya tuh gimana sih? Strukturnya ini ada beberapa bagian ya, langkah-langkah untuk menulis surat undangan yang formal. Nah, yang pertama kalian itu tempatkan nama nama dari kamu yang mengundang, atau semisal kalian mengundangnya atas nama dari organisasi atau tempat kalian kerja atau tempat sekolah, itu kalian bisa taruh logonya di bagian atas, logo dari sekolah kalian atau logo dari organisasi, atau semisal yang sudah kerja itu logo dari yang kerja. Itu jadi ibaratnya kayak kop gitu ya, kop sekolah. Nah, itu taruh di bagian atas sendiri. Nah, selanjutnya itu kalian harus tulis nama yang lengkap. Jangan nama panggilan. Kan nanti takutnya kalau misalkan namanya misal Dika gitu ya. Nah, Dika ada Dika yang mana? Misalnya yang kalian undang punya temen namanya Dika banyak. Nah, takutnya jadi bingung ini Dika yang mana, yang punya acara Dika yang mana. Jadi lebih baik kalian itu tulis nama lengkapnya yang jelas. Nah, selanjutnya di situ kalian harus buat kata-katanya itu formal ya. Itu contohnya kayak request your presence. Maksudnya eh, kalian itu meminta untuk kedatangan dari yang kalian undang. Jadi yang tadi ibu contohkan jangan bilang kemin kayak gitu ya, tapi yang lebih formal supaya lebih sopan karena ini memang surat undangan untuk yang formal. Berikutnya, nah itu kalian juga harus tulis, itu kalian bikin acara formalnya itu acaranya berupa apa, atau makan pagi, atau misalkan kalian bikin acaranya itu upacara penghargaan atau resepsi, atau misalkan ada acara reuni, acara makan malam, konferensi dan lain-lain, itu kalian tuliskan ya di situ.
Jadi supaya yang kalian undang itu tahu, oh ini nanti bakal acara konferensi misal. Jadi nanti bisa belajar-belajar dulu atau apa dulu. Jadi supaya yang kalian undang itu sudah punya kesiapan gitu ya. Nah, selanjutnya ini masih mengenai strukturnya ya. Nah, itu kalian jangan lupa ditulis tanggalnya, waktunya. Itu kalian tulis ya, jangan cuma tanggalnya aja. Nanti bingung ini jamnya jam berapa. Nah, untuk tanggal itu juga jangan lupa kalian tuliskan WIB atau WITA atau WIT ya. Karena kalau semisal kalian nanti misalkan bekerja terus kalian membuat surat undangan formal seperti ini, itu biasanya kan gak cuma orang-orang di tempat itu saja gitu ya, tapi bisa sampai seluruh Indonesia atau bahkan dari luar negeri juga. Jadi jangan sampai bagian waktunya itu kalian tinggalkan. Jadi kalian harus ingat supaya lebih terlihat formal juga, kalian itu harus tulis juga WIB-nya, WITA-nya atau WIT-nya gitu. Selanjutnya ada lokasi. Lokasinya, nah itu kalian tulis lokasinya di mana, misalkan di Museum Brawijaya misal gitu ya. Nah setelah itu jangan tulis museumnya aja, tapi tulis juga alamatnya. Kan takutnya semisal ada orang yang bukan orang Malang misalkan ya, terus nggak tahu Museum Brawijaya itu di mana. Jadi lebih baik kalian tuliskan juga alamatnya, Museum Brawijaya Jalan bla 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 gitu ya. Nah selanjutnya ada provide special instruction if any. Nah itu kalian bisa kasih uh, instruksi yang khusus tuh, bisa kasih instruksi spesial. Contohnya misalnya dress code-nya harus pakai warna hitam misal kayak gitu ya. Misal mau ada acara konferensi jadi harus pakai baju yang hitam-hitam, pakai jas. Terus yang cewek pakai gaun hitam yang formal supaya lebih terasa keformalannya dan lebih hikmat aja gitu ya kalau semisal mau ngadain atau mau mengikuti acara konferensi. Nah, selanjutnya ada RSVP. Nah, itu maksudnya apa? Sebenarnya RSVP itu merupakan dari frase Prancis ya. Tapi kalau di bahasa Inggris kan itu seperti please respond gitu. Jadi maksudnya ketika kalian juga nulis tentang formal invitation letter, di bagian bawahnya itu kalian juga bisa tulis please respond supaya nanti mereka bisa merespon apakah mereka datang atau misalkan mereka menolak acara undangan kalian gitu ya. Nah, selanjutnya di example. Nah, ini ya. Ini ada contoh dari formal invitation letter. Nah, yang pertama itu ada name of the host, maksudnya yang nama dari yang punya acara ya. Yang punya acara itu apa? Apakah misalkan nama kalian pribadi atau misal organisasi kalian atau misalkan nama sekolah kalian. Pokoknya inti dari yang punya acara itu siapa sih? Nah, itu bisa kalian tulis di atas sendiri. Bawahnya itu ada invitation wording. Nah, ini maksudnya itu kata-kata undangannya. Tapi ingat ya, karena ini undangan formal, jadi kata-katanya harus formal. Nah, itu contohnya di situ ada invite you to attend. Nah, itu bisa terserah apa aja ya. Pokoknya tetap harus formal. Bawahnya ada kind of event. Nah, itu ada Spring Commencement 2013, Class of 2013. Itu sepertinya acara reuni ya, acara reuni terus sekalian untuk penyambutan musim panas di tahun 2013. Nah, itu kalian tulis juga acaranya mau berupa acara apa. Misalnya tadi Ibu contohkan kayak konferensi atau acara makan malam atau acara reuni seperti ini. Itu kalian tuliskan. Selanjutnya di bawah itu ada hari dan juga tanggalnya. Nah, itu bisa kalian lihat tulisannya seperti itu. Terus di bawahnya ada venue. Venue itu maksudnya tempatnya ya. Tempatnya itu di mana, apakah di gedung ataukah acaranya outdoor kayak misalkan di kebun atau di seperti apa. Itu kalian tuliskan dengan jelas. Jangan lupa alamatnya juga ya.
Di bawahnya ada waktu. Nah, waktunya itu kalian tuliskan waktunya itu kapan. Jangan lupa WIB, WITA atau WIT-nya juga ditulis. Bawahnya ada special information. Nah, di situ ada informasi spesialnya atau informasi khususnya itu mengenai makan siangnya ya. Di situ ada tempat makan siangnya itu mereka tulis lebih spesifik di bagian bawah itu ada tempatnya tersendiri untuk makan siangnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada lagi contoh masih tentang formal invitation letter karena kita hari ini belajarnya tentang itu dulu. Nah, ini sama kayak tadi ya. Ada name of the host-nya, bisa kalian baca. Terus itu ada jenis eventnya, mau acara apa. Ini di sini acaranya acara reuni keluarga ya. Ada acara reuni keluarga. Nah, sebenarnya kalian itu nggak harus terpaku sama kayak yang contoh pertama, tapi sebenarnya kalau kalian cari di internet itu banyak banget contoh-contoh struktur dari formal invitation letter. Yang penting kalian jangan sampai keluar batasnya. Maksudnya kalian harus mengikuti garis besarnya ya. Jadi harus ada kayak nama pengirimnya, terus jenis eventnya, terus tanggal, tempat, alamat, itu semuanya yang penting-penting itu jangan sampai terlewat gitu ya. Nah, ini di bagian bawah ada kontak. Nah, tadi yang di sebelumnya itu gak ada kontaknya ya, tapi lebih baik memang kalian tuliskan kontaknya. Semisal nanti orang yang kalian undang mau tanya-tanya atau misalkan mau mengirim misalkan mau menolak acara undangan kalian, itu kalau ada kontaknya kan lebih enak ya. Jadi mereka tahu harus ngirim ke siapa atau mau nanya ke siapa, itu jadi lebih enak. Jadi memang lebih baik kalian tulis kontaknya di bagian bawah. Nah, ini ada lagi contoh dari formal invitation letter. Nah, ini sama sih, sama seperti yang tadi. Meskipun kelihatannya agak beda ya, tapi sebenarnya intinya, garis besarnya, itu struktur dari formal invitation letter itu semuanya itu sama. Pokoknya jangan lupa bahasanya harus formal, pokoknya kalian pahami, benar-benar kalian pahami dulu seperti apa sih strukturnya, terus syarat-syaratnya seperti apa. Itu nanti pasti kalian bisa nulis undangan yang formal seperti ini ya. Nah, ini ada contohnya dari permintaan untuk mengikuti seminar. Nah, yang ini permintaan untuk mengikuti seminar. Itu di atas ada logonya ya. Ada logonya dari Myanmar, organisasi Myanmar. Jadi, seperti ini contohnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi kan lebih acaranya lebih kekeluargaan ya, reuni seperti itu. Kalau yang ini lebih ke acara suatu organisasi atau perusahaan pemerintah gitu ya, organisasi pemerintah. Itu memang kalau ada logo atau ada kopnya itu memang lebih baik dilampirkan sekalian seperti itu. Nah, berikutnya kita bahas tentang response letter. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya tuh ini. Jadi, ketika kalian itu misalkan diundang, ternyata itu juga acara yang formal. Nah, kalian itu harus membalas dari undangan tersebut atau yang bisa kalian sebut itu dengan response letter. Maksudnya itu kalian itu semisalkan mau menerima undangan tersebut atau kalian mau menolak undangan tersebut itu harus kalian konfirmasi ya ke orang yang mengundang kalian. Nah, takutnya seperti ini, misal ini acara besar, misal konferensi lagi deh atau acara apa ya, upacara penghargaan misal, upacara penghargaan. Terus ini acaranya di luar kota, jadi pihak panitianya mau menyewakan kamar hotel. Semisal kalian nggak konfirmasi, nah panitianya kan nggak tahu kalian datang atau enggak.
panitianya kan nggak tahu kalian mau dipesankan kamar atau enggak. Nah itu kasihan panitianya ya, mereka jadi udah banyak kerjaan malah jadi semakin bingung kalau kalian nggak melakukan konfirmasi. Jadi misal pun kalian mau datang atau enggak, itu kalian harus konfirmasi ya ke mereka. Bilang semisal datang, ya kalian datang, jadi nanti itu akan dipesankan kamar. Semisal kalian nggak datang, mereka kan nanti nggak perlu pesankan kamar. Kan kasihan nanti panitianya itu juga jadi bingung kalau misalkan orang-orang yang diundang itu tidak membalas surat undangan mereka. Nah, itu perlu kalian perhatikan ya, itu ada syaratnya. Syarat dari response letternya. Yang pertama itu kalian jangan sampai nggak mengonfirmasi lebih dari 3 hari. Jadi kalian itu maksimalnya kalian tuh harus konfirmasi undangan tersebut maksimal tuh 3 hari. Jangan sampai lebih. Kasihan panitianya. Nanti mereka malah semakin kacau ya acaranya. Karena mereka kan pasti kerjanya cepat. Karena banyak juga yang diundang. Jadi ketika kalian sudah dikasih undangannya, terus langsung kalian baca, oh aku bisa nih ikut, langsung aja cari kontaknya, terus kalian kirimkan respon letter kalian kalau kalian bisa mengikuti acara tersebut. Misal pun kalian nggak bisa, ya kalian konfirmasi juga, kalian bilang ke kontaknya kalau misalkan kalian nggak bisa menghadiri acaranya. Nah itu syarat yang kedua itu kalian harus tulis secara singkat-singkat aja, nggak usah yang panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang malah panitianya malah bingung ya, ini sebenarnya kalian mau ikut atau enggak, malah bingung. Jadi lebih baik kalian tulisnya tuh yang singkat aja, yang jelas kalian bisa hadir atau enggak gitu ya. Nah ini ada contohnya dari formal reply acceptance, atau maksudnya ini kalau misalkan kalian nerima undangan tersebut. Nah itu contohnya singkat kan, singkat banget. Di situ kalian bilang nama kalian siapa, terus setelah itu kalian kasih tahu undangan mana yang dimaksud, terus kalian bilang kalau misalkan dapat mengikuti acara tersebut gitu ya. Sangat singkat, gak usah panjang-panjang. Nah ini contoh semisal kalian ingin menolak acaranya. Semisal kalian lagi sakit atau misalkan ada acara keluarga yang sangat penting, nah itu kalian nggak apa-apa, nggak usah memaksakan diri, atau kalian malah ngilang, nggak ngasih kabar gitu, jangan ya. Jadi meskipun kalian nggak bisa hadir, kalian tetap harus mengonfirmasi ke panitianya kalau misalkan kalian nggak bisa hadir. Nah ini kalian kasih tahu namanya siapa, terus habis itu kalian jelaskan juga acaranya, acara apa, tanggalnya, terus kalian bilang jangan lupa harus dengan kata yang sopan, harus dari pemilihan penggunaan kata yang formal. Itu kalian jelaskan tidak bisa hadir karena apa, misal karena sakit kalian bilang karena sakit, tapi ingat semuanya harus tertulis dengan singkat dan juga gaya bahasa penulisan kata yang formal gitu ya. Selanjutnya di sini ada common words atau kata-kata yang sering muncul nih ketika kalian akan menulis formal invitation letter atau ketika kalian mendapatkan surat undangan tersebut ya. Itu ada invite, pleasure, celebrate, entitle, attend, look forward, dan masih banyak lagi contoh-contoh kata yang sering digunakan di formal invitation letter. Nanti bisa kalian pelajari lagi, kalian cari-cari, itu ada banyak banget. Nah itu juga ada kelasnya ya, dia itu merupakan invite to verb, terus ada penjelasannya juga seperti itu ya. Itu nggak cuma ini aja kok, ada banyak. Kalau kalian pernah belajar tentang formal invitation letter sebelumnya, pasti tahu juga kata-kata yang paling sering muncul itu ada apa aja. Nanti meskipun kalian belum pernah belajar mengenai topik ini, makanya sekarang kita belajar. Kalian juga bisa cari-cari lagi kata-kata yang lainnya itu ada apa aja, supaya lebih menambah
wawasan atau pengetahuan kalian, gitu ya. Oke, sekian penjelasan mengenai topik formal invitation letter. Terima kasih banyak kalian sudah menyimak. Oh ya, Ibu ingatkan lagi ya untuk kalian kerjakan tugasnya mengenai formal invitation letter. Misalkan ada kalian yang bingung tugasnya seperti apa atau masih bingung atau ingin dijelaskan ulang, kalian boleh banget tanya lagi ke ibu. Seperti itu ya. Terima kasih banyak. Thank you.